Pernahkah kalian merasa bahwa setiap kali kata feminisme diucapkan di ruang publik, atmosfer seketika berubah menjadi tegang? Ada semacam kabut tebal yang menyelimuti kata itu. Sebuah kabut yang berisi kemarahan, kecurigaan, pembelaan diri, hingga sarkasme yang tajam. Di satu sisi, ada yang menganggapnya sebagai kitab suci pembebasan. Namun di sisi lain, banyak yang memandangnya sebagai ancaman eksistensial bagi tatanan sosial, agama, bahkan bagi kaum pria itu sendiri. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak di tengah riuh rendah perdebatan itu untuk bertanya, apakah yang kita perdebatkan selama ini adalah substansi aslinya? Atau jangan-jangan kita hanya sedang bertarung melawan bayangan yang kita ciptakan sendiri? Selamat datang di channel ini. Hari ini kita tidak akan sekadar membahas definisi kamus tentang feminisme. Kita akan melakukan sesuatu yang lebih mendalam dan mungkin sedikit tidak nyaman. Kita akan membedah anatomi kesalahan berpikir atau logical fallacy yang sering terjadi ketika orang berbicara tentang hak-hak perempuan. Mengapa penting? Karena tanpa cara berpikir yang benar, diskusi apapun hanya akan berakhir menjadi ajang saling teriak tanpa pernah mencapai pemahaman. Kita seringkali terjebak dalam apa yang disebut sebagai straw man fallacy. Kita membangun sebuah musuh palsu, kita beri dia label feminis pembenci pria. Lalu kita serang habis-habisan sosok palsu tersebut, padahal gerakan aslinya tidak pernah berdiri di sana. Kita hidup di era di mana informasi bergerak lebih cepat daripada kemampuan otak kita untuk mencernanya. Algoritma media sosial seringkali menyuguhkan kita pada konten-konten ekstrim yang memicu emosi. Kita melihat satu video pendek tentang seseorang yang marah-marah dengan label feminis, dan seketika otak kita melakukan generalisasi. Oh, jadi begini toh feminisme itu. Ini adalah jebakan logika pertama yang akan kita kupas. Kesalahan berpikir ini bukan hanya merugikan gerakan sosial, tapi juga merugikan kita sebagai individu karena membuat pandangan kita terhadap dunia menjadi sempit dan hitam putih. Seringkali ketakutan kita terhadap feminisme muncul dari sebuah konsep ekonomi yang salah tempat, yaitu zero-sum game. Ada ketakutan bawah sadar bahwa jika perempuan melangkah maju, maka pria harus melangkah mundur. Jika perempuan mendapatkan kursi di meja kekuasaan, maka pria harus kehilangan kursinya. Kita memandang hak asasi manusia seolah-olah itu adalah potongan kue yang terbatas. Jika satu orang mengambil bagian besar, yang lain pasti kelaparan. Padahal, martabat manusia dan kesetaraan bukanlah benda mati yang bisa habis dibagi. Ia lebih mirip seperti api obor. Menyalakan obor, orang lain tidak akan membuat obor kita menjadi padam. Justru, ruangan yang kita tempati bersama akan menjadi jauh lebih terang. Dalam 2.500 karakter ke depan di video ini, kita akan menelusuri satu persatu mengapa miskonsepsi ini bisa mengakar begitu kuat. Kita akan bicara soal tradisi, soal peran gender, dan bagaimana kesalahan berpikir ini sebenarnya juga membelenggu pria dalam standar-standar yang mencekik. Video ini bukan untuk mendikte siapa yang benar atau siapa yang salah. Video ini adalah ajakan untuk membersihkan kacamata kita dari debu-debu prasangka agar kita bisa melihat realita dengan lebih jernih. Karena pada akhirnya, memahami feminisme dengan logika yang sehat bukan hanya soal membela perempuan, tapi soal memanusiakan manusia secara utuh. Mari kita mulai bedah logikanya, poin demi poin, tanpa emosi yang meluap, melainkan dengan akal sehat yang tajam. Untuk memahami feminisme, kita tidak bisa hanya melihat apa yang viral di media sosial hari ini. Kita harus kembali ke abad ke-18 saat Mary Wollstonecraft menulis A Vindication of the Rights of Women pada tahun 1792.
Di masa itu, argumennya sangat sederhana namun radikal. Perempuan tidak secara alami lebih rendah dari laki-laki. Mereka hanya terlihat seperti itu karena tidak memiliki akses ke pendidikan. Inilah gelombang pertama feminisme yang fokus pada hak-hak legal dan politik, terutama hak suara suffrage. Tanpa perjuangan ini, perempuan hari ini bahkan tidak akan punya hak untuk menentukan siapa pemimpin mereka atau memiliki properti atas nama sendiri. Lalu, apa sebenarnya feminisme itu? Jika kita merujuk pada Bell Hooks, seorang aktivis dan intelektual terkemuka, ia memberikan definisi yang sangat presisi dalam bukunya Feminism is for Everybody. Menurutnya, feminisme adalah gerakan untuk mengakhiri seksisme, eksploitasi seksis, dan penindasan. Perhatikan pilihan katanya. Ia tidak mengatakan gerakan untuk melawan laki-laki. Ia mengatakan gerakan untuk melawan sistem. Artinya, siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, bisa memiliki pemikiran seksis, dan feminisme ada untuk mengoreksi cara pandang tersebut. Pendapat lain datang dari Simone de Beauvoir, filsuf eksistensialis asal Prancis yang menulis The Second Sex. Kalimatnya yang paling melegenda adalah, "One is not born, but rather becomes a woman." Seseorang tidak dilahirkan sebagai wanita, melainkan menjadi wanita. Melalui ini, Beauvoir menjelaskan bahwa banyak hal yang kita anggap sebagai kodrat atau sifat alami perempuan sebenarnya adalah bentukan sosial atau konstruksi masyarakat. Kesalahan berpikir kita seringkali mencampur adukan antara biologis, apa yang diberikan alam, dengan peran gender, apa yang dipaksakan oleh budaya. Setelah kita tahu sejarahnya, sekarang kita masuk ke inti kebingungan banyak orang. Apa bedanya seks dan gender? Disinilah kita perlu meminjam pemikiran dari seorang pakar besar, yaitu Profesor Judith Butler dari UC Berkeley. Beliau memberikan sebuah perspektif yang akan mengubah cara kita melihat diri sendiri. Berikut kita simak dari Profesor Judith Butler dari UC Berkeley. A whole range of differences, biological in nature, so I don't deny them. But I don't think they determine who we are in some sort of final way. At the heart of these controversies is the distinction between sex and gender. What is that distinction? How do we think about it? Sex is generally a category that is assigned to infants that has importance within medical and legal worlds. Gender is a mix of cultural norms, historical formations, family influence, psychic realities, desires and wishes, and we have a say in that. Secara etimologis, feminisme berasal dari bahasa Latin femina, yang berarti perempuan. Namun, seiring berkembangnya zaman, definisi ini berevolusi menjadi sebuah spektrum yang luas. Ada feminisme liberal yang fokus pada kesetaraan hukum, feminisme radikal yang ingin membongkar akar patriarki hingga ke dasarnya, sampai feminisme interseksional yang melihat bahwa penindasan perempuan tidak bisa dilepaskan dari isu ras, kelas ekonomi, dan latar belakang sosial. Jadi, kesalahan berpikir yang paling mendasar adalah menganggap feminisme sebagai satu kelompok homogen yang punya satu agenda tunggal. Padahal, ia adalah sebuah diskursus intelektual yang kaya. Mengutip Chimamanda Ngozi Adichie, seorang penulis kontemporer, feminis adalah pria atau wanita yang berkata, "Ya, ada masalah dengan gender seperti yang ada saat ini, dan kita harus memperbaikinya. Kita harus melakukan yang lebih baik." Definisi ini mengembalikan fokus kita pada esensi utamanya, perbaikan kualitas kemanusiaan, bukan peperangan antar jenis kelamin. Tanpa memahami sejarah dan definisi yang jernih ini, kita hanya akan terus-menerus memukul bayangan di dalam kegelapan.
Feminisme di Indonesia sebenarnya bukanlah barang impor. Kita punya akar yang kuat lewat perjuangan tokoh seperti Kartini yang menggugat akses pendidikan, hingga Kat Nyak Dien yang memecah batas peran gender di medan perang. Namun, di era modern, narasi ini sering kali berbenturan dengan kebijakan yang kadang justru menciptakan gesekan baru antara laki-laki dan perempuan. Salah satu momen yang sempat memicu perdebatan hangat adalah pernyataan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA. Beliau pernah menggunakan metafora tentang meletakkan gerbong perempuan di tengah. Sepintas, ini terdengar seperti upaya proteksi dan pemberdayaan. Namun, jika kita bedah secara logika, metafora ini menyimpan risiko kesalahan berpikir yang fatal. Mengapa? Karena ketika kita secara kaku memprioritaskan satu kelompok di tengah demi sebuah kuota atau pencitraan, seolah-olah gerbong laki-laki di depan dan di belakang dijadikan tumbal atau pelindung yang beban kerjanya menjadi tidak proporsional. Untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut. Kalau tadi kita ngobrol dengan Pak AI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di Disinilah muncul kritik tentang tokenisme. Kesalahan berpikirnya adalah menganggap bahwa memberdayakan perempuan berarti hanya memberikan posisi aman atau jabatan formal tanpa benar-benar memperbaiki sistem kerjanya. Jika perempuan diletakkan di tengah hanya sebagai simbol, sementara laki-laki tetap memikul semua risiko berat di depan, maka kesetaraan yang dicapai hanyalah semu. Ini justru menciptakan kecemburuan sosial dan memperkuat anggapan bahwa feminisme adalah gerakan yang manja atau hanya ingin enaknya saja. Feminisme yang sejati seharusnya tidak menjadikan salah satu pihak sebagai tumbal, melainkan memastikan seluruh rangkaian gerbong, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki mesin yang sama kuatnya dan rel yang sama amannya. Selain itu, kita tidak bisa lepas dari fenomena sosial yang sering disuarakan oleh figur publik seperti Prilly Latuconsina. Dalam beberapa kesempatan, Prilly menyoroti sebuah realita yang cukup menampar, seperti pada video berikut. Sekarang banyak cewek yang dipaten tapi cowok mapan dikit. Gimana sih? Itu data valid loh. Jadi kayak ya mau gimana, cuma masuk aku ya. Wow, langsung bakal begitu. Ini cewek-cewek ini. Nanti pengen protes gitu. Sebagai orang cewek yang selalu jadi tempat tinggal. Apakah kita nggak berhak dapat? Mari kita jujur pada realita di lapangan. Terjadi sebuah ketimpangan narasi yang sangat tajam dalam memandang perjuangan ekonomi. Jika ada seorang wanita yang berjualan gorengan, merintis usaha kecil-kecilan dari nol, atau bekerja keras di lapangan, masyarakat dengan cepat akan melabelinya sebagai sosok yang independen, hebat, dan inspiratif. Kita memujinya sebagai pejuang keluarga. Namun, coba kita balik situasinya. Jika ada seorang pria di usia produktif melakukan hal yang sama, misalnya berjualan gorengan keliling, apakah dia akan mendapatkan pujian yang sama? Seringkali tidak. Masyarakat justru akan melabelinya sebagai pria yang tidak mapan, kurang prospek, atau bahkan dianggap gagal memenuhi standar sebagai pemimpin keluarga. Ini adalah sebuah double standard, standar ganda yang berbahaya. Di satu sisi, feminisme menuntut agar wanita diberikan ruang untuk berdaya. Tapi di sisi lain, masyarakat kita masih menuntut pria untuk memiliki kemapanan instan tanpa mau menghargai proses perjuangannya dari bawah. Kita menciptakan standar bahwa wanita yang bekerja keras adalah pilihan hidup yang keren, sementara pria yang bekerja keras di level bawah dianggap keterpaksaan karena tidak mampu.
Kritik terhadap arah feminisme di Indonesia juga sering disuarakan oleh beberapa tokoh publik dan pemikir lokal. Mereka sering memperingatkan tentang bahaya feminisme liberal yang kebablasan, yang kadang lupa pada konteks budaya timur dan struktur keluarga di Indonesia. Kritik yang muncul biasanya berkisar pada kekhawatiran bahwa gerakan ini bisa terjebak menjadi agenda pembubaran keluarga tradisional. Tokoh-tokoh ini mengingatkan bahwa jika feminisme hanya fokus pada kompetisi kekuasaan antara suami dan istri, maka yang terjadi bukan keharmonisan, melainkan keretakan sosial. Kesalahan berpikir yang sering disuarakan para kritikus ini adalah false dichotomy atau dikotomi palsu. Seolah-olah kita harus memilih antara menjadi feminis atau berbakti pada keluarga garis miring tradisi. Padahal banyak aktivis perempuan di Indonesia yang memperjuangkan feminisme religius atau feminisme lokal, yang percaya bahwa perempuan bisa berdaya dan memiliki karir hebat tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur budaya kita. Intinya, di Indonesia, tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa feminisme bukanlah tentang siapa yang menjadi gerbong tengah dan siapa yang menjadi tumbal, melainkan tentang bagaimana kita membangun sebuah kereta kehidupan berbangsa di mana semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, bisa berkontribusi sesuai kapasitasnya tanpa ada yang merasa dikorbankan. Setelah kita membedah sejarah dari ke-18, menelusuri teori performativitas gender dari Profesor Judith Butler, hingga melihat ironi standar ganda di media sosial kita hari ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Kesimpulan besarnya adalah feminisme, pada bentuknya yang paling murni, bukanlah sebuah senjata untuk memenangkan peperangan antar jenis kelamin. Ia adalah sebuah alat bedah untuk memeriksa kembali naskah-naskah kaku yang selama ini membelenggu potensi kita sebagai manusia. Kesalahan berpikir terbesar kita selama ini adalah memandang dunia sebagai sebuah arena kompetisi yang sempit, di mana kemajuan perempuan harus dibayar dengan kehancuran laki-laki. Kita terjebak dalam dikotomi palsu antara menjadi tradisional atau modern, antara menjadi mandiri atau berbakti. Padahal, kemajuan sebuah bangsa tidak pernah ditentukan oleh siapa yang berhasil meletakkan gerbongnya di tengah atau siapa yang menjadi tumbal di depan. Kemajuan itu lahir ketika setiap individu, baik pria yang sedang berjuang menjual gorengan di pinggir jalan maupun wanita yang sedang memimpin perusahaan besar, dihargai berdasarkan integritas, kerja keras, dan kemanusiaannya, bukan berdasarkan label gender yang ditempelkan masyarakat padanya. Kita harus berhenti menggunakan feminisme sebagai tameng untuk menuntut hak tanpa mau memikul tanggung jawab. Dan sebaliknya, kita juga harus berhenti menggunakan patriarki sebagai alasan untuk menindas atau membatasi ruang gerak orang lain. Jika kita masih menghina pria yang berjuang dari bawah namun memuja wanita yang melakukan hal yang sama, artinya kita belum benar-benar paham apa itu kesetaraan. Kita hanya sedang menukar satu bentuk ketidakadilan dengan bentuk ketidakadilan yang baru. Mari kita sepakati satu hal. Dunia akan jauh lebih baik ketika seorang pria tidak lagi merasa hancur harga dirinya hanya karena ia belum mapan, dan seorang wanita tidak lagi merasa terancam hanya karena ia ingin berdaya. Feminisme seharusnya membawa kita pada titik di mana laki-laki dan perempuan bisa berjalan berdampingan sebagai mitra, bukan sebagai pesaing yang saling curiga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Diskusi ini tentu tidak berhenti di sini. Saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa kesalahan berpikir yang paling sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari terkait isu ini?